Halo semuanya. Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana sih mekanisme pendaftaran resmi untuk tes kemampuan akademik atau TK buat tahun 2025 nanti. Buat kamu yang siswa atau mungkin orang tua yang lagi nemenin anaknya atau bahkan admin sekolah nih yang ngurusin semuanya. Pendaftaran TKI ini kelihatannya emang ribet banget ya. Tapi tenang aja, kita di sini bakal bantu bedah semuanya satu-satu biar gampang. Oke, langsung aja kita mulai yuk. Ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu apa itu TKA. Terus, kita lihat jadwal-jadwal penting di 2025. Nah, setelah itu baru kita bedah langkah-langkahnya. Apa yang harus kamu lakuin sebagai siswa, apa tugas sekolah, gimana proses verifikasi resminya, dan terakhir, kita tutup dengan checklist biar nggak ada yang kelewat. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Biar kita semua ngomongin hal yang sama, sebenarnya TK itu apa sih? Jadi, gampangnya TKA itu adalah tes standar buat mengukur apa aja yang udah kalian pelajari selama ini. Nah, proses pendaftarannya ini penting banget, karena semua data yang kalian masukin nanti bakal jadi dasar buat nerbitin sertifikat TKA. Makanya, datanya harus benar-benar akurat ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, jadwal. Tolong dicatat baik-baik ya tanggal-tanggal ini, karena ini kunci biar proses pendaftaran kamu lancar dan gak ada drama. Coba kita lihat kalender asesmen ini. Fokus kita ada di yang warna kuning dan oranye itu. Yang menarik di sini, khususnya buat siswa SMA dan MA, adalah periode simulasi dan gladi bersihnya itu ada di bulan Agustus. Terus puncaknya, tes utamanya bakal diadain dari akhir Agustus sampai awal September 2025. Jadi jangan lupa dilingkari ya di kalender kalian. Oke, jadwal udah tahu. Terus, prosesnya gimana? Nah, semua ini tuh dimulainya dari kamu, para siswa. Jadi, langkah pertamanya, sekolah bakal ngasih kalian formulir kayak gini. Isinya itu data pribadi kamu, plus daftar mata pelajaran yang bisa kamu pilih buat ujian nanti. Oke, jadi ada 5 hal penting yang harus kamu lakuin. Pertama, cek semua data dirimu. Pastikan nggak ada yang salah ketik. Kedua, kamu harus mutusin mau ikut atau enggak. Ketiga, nah ini nih yang krusial. Pilih tepat 2 mata pelajaran. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Keempat, balikin lagi formulirnya ke sekolah. Dan yang kelima, jangan lupa siapin pas foto terbaru ukuran 3x4. Sip, formulir udah kamu kumpulin. Sekarang, giliran operator sekolah yang kerja. Tugas mereka apa aja sih? Yuk kita lihat. Ini dia nih, tampilan sistem back-end yang dipakai sama sekolah. Jadi, semua data dari formulir kertas yang tadi kamu isi bakal dimasukin sama mereka ke portal online ini. Jadi, alurnya gini. Operator nerima formulir dan foto dari kalian, terus mereka cek ulang biodatanya, abis itu mereka daftarin kalian satu persatu secara online. Dan yang paling penting, mereka harus mastiin 2 mata pelajaran yang diinput ke sistem itu sama persis sama yang kamu centang di formulir. Eits, tunggu dulu. Setelah sekolah selesai upload data, prosesnya ternyata belum kelar. Masih ada tahap verifikasi yang panjang dan penting. Nah, di sini ada beberapa istilah teknis, tapi tenang, kita bakal bedah satu-satu biar gampang dimengerti. Pertama, ada yang namanya DNS atau Daftar Nominasi Sementara. Gampangnya, anggap aja ini tuh kayak draft pertama. Daftar ini nanti dibikin sama operator provinsi, terus dikirim balik ke sekolah kamu buat dicek ulang. Nah, di momen inilah kesempatan terakhir buat sekolah, mastiin semua data kalian itu 100% benar. Kalau semua data di DNS tadi udah dipastiin benar, kepala sekolah akan menandatangani yang namanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, atau SPTJM. Ini bukan cuma tanda tangan biasa loh ya, ini tuh kayak semacam sumpah resmi dari sekolah, yang menjamin data kamu itu valid dan akurat sebelum akhirnya dikunci permanen. Nah, setelah DNS oke dan SPTJM ditandatangani, barulah terbit yang namanya DNT atau Daftar Nominasi Tetap. Begitu DNT ini keluar, artinya pendaftaran kamu udah resmi dikunci. Di tahap inilah nomor peserta ujian kamu juga bakal ditetapkan. Ini benar-benar tahap final dari proses pendaftaran. Berdasarkan DNT tadi, sekolah akhirnya bisa mencetak kartu peserta TKA ini. Kartu ini ibaratnya tiket emas kamu buat ikut ujian. Nanti sekolah yang bakal bagiin kartu ini ke kalian semua kalau proses verifikasinya udah beres. Wah, lumayan juga ya tahapannya. Biar nggak ada yang kelewat dan bikin pusing, yuk kita rangkum semua poin-poin kuncinya dalam satu checklist sederhana. Jadi intinya apa sih? Kunci sukses pendaftaran ini tuh cuma 2. Teliti, dan komunikasi. Buat kalian para siswa,
Tugasnya yaitu cek ulang data diri dan pilihan mata ujian. Buat pihak sekolah, pastikan semua data diinput dengan super teliti. Kenapa ini penting banget? Simpel aja, supaya prosesnya mulus dan yang paling utama, data di sertifikat TK etika kalian nanti itu benar semua. Jadi kerjasama yang baik antara siswa dan sekolah itu kuncinya. Nah, itu dia panduan lengkap pendaftaran TKA 2025. Sekarang kamu udah tahu kan alurnya dari awal sampai akhir. Prosesnya sekarang ada di tangan kamu. Jadi gimana? Udah kepikiran belum mau pilih 2 mata pelajaran apa nanti?